Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang The Heckscher-Ohlin Model dan The Standard Rate Model. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada Habibatul Islamiyah, Firdausiah, Vivilia Aprilida, Naila Alfirohmah, Siti Khoiriyah, Binti Koniatur Rohmah, dan Lutfi Kasanatul Munah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua model perdagangan internasional. Yang pertama adalah model Heckscher-Ohlin yang meliputi model ekonomi dua faktor, pengaruh perdagangan internasional di ekonomi dua faktor, serta bukti empiris dari model Heckscher-Ohlin. Sedangkan pada model standar perdagangan kita akan membahas standar model perdagangan dalam pertukaran ekonomi, transfer perdagangan internasional yang menggeser kurva RD, serta tarif dan subsidi ekspor yang menggeser bersama kurva RD dan RS. Yang pertama adalah sumber daya dan perdagangan berdasarkan The Heckscher dan Ohlin Model. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Heckscher dan juga Bertil Ohlin mengemukakan tentang penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Nah, perdagangan internasional sendiri sebagian besar didorong oleh perbedaan sumber daya dalam negara, di mana salah satu teori yang paling berpengaruh dalam ekonomi internasional. Nah, karena teori ini menekankan interplay antara proporsi di mana berbagai faktor produksi tersedia di berbagai negara-negara dan proporsi di mana mereka digunakan dalam penghasilan suatu barang. Hal ini disebut sebagai teori proporsi faktor. Yang selanjutnya adalah model ekonomi dua faktor. Nah, perekonomian dua faktor sendiri merupakan interaksi antar pelaku ekonomi dengan asumsi bahwa dalam perekonomian tersebut hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Nah, dalam model ini diasumsikan bahwa setiap ekonomi mampu menghasilkan dua barang produksi, di mana masing-masing barang berdasarkan penggunaan dua faktor produksi tersebut. Berikutnya asumsi model. Dari model ekonomi berdasarkan Ricardian menyatakan bahwa dalam ekonomi dua faktor mungkin terdapat beberapa ruang untuk pilihan dalam penggunaan input. Misalnya seorang petani mungkin dapat menanam lebih banyak makanan per hektar jika dia bersedia menggunakan lebih banyak input tenaga kerja untuk menyiapkan tanah, wheat, dan sebagainya. Dengan demikian, petani dapat memilih untuk menggunakan lebih sedikit lahan atau lebih banyak tenaga kerja per unit. Kemudian, di setiap sektornya, produsen tidak akan menghadapi persyaratan input tetap atau yang ada dalam model Ricardian, tetapi trade-off-nya seperti yang diilustrasikan oleh kurva berikut ini yang menunjukkan kombinasi input alternatif yang dapat digunakan untuk menghasilkan 1 kalori makanan. Nah, bisa dilihat kurva berikut secara horizontal itu menjelaskan tentang kombinasi input yang menghasilkan 1 kalori makanan, sedangkan secara vertikal itu menjelaskan unit input dalam hektar per kalori. Kemudian yang menghasilkan sebuah kombinasi masukan yang menghasilkan 1 kalori makanan. Nah, di mana sebagai contoh, seorang petani dapat menghasilkan kalori makanan dengan lebih sedikit lahan jika ia menggunakan lebih banyak tenaga kerja dan juga sebaliknya. Kemudian harga faktor dan harga barang. Nah, dimisalkan ekonomi menghasilkan kain dan makanan, kemudian persaingan antar produsen di masing-masing sektor akan memastikan bahwa harga masing-masing sama dengan biaya produksinya. Nah, biaya produksi yang baik tergantung pada harga faktor. Jika tingkat sewa di darat lebih tinggi, maka hal-hal yang sama dengan harga barang apapun yang produksinya melibatkan masukan lahan juga harus lebih tinggi. Kemudian pentingnya harga faktor tertentu untuk biaya produksi yang baik, namun tentang seberapa besar faktor yang melibatkan jumlah produksi. Jika produksi kain memanfaatkan tanah sedikit, maka kenaikan harga tanah tidak akan berpengaruh banyak pada harga kain. Sedangkan jika produksi pangan menggunakan banyak lahan, kenaikan harga tanah akan memiliki efek besar pada harganya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan antara rasio tingkat upah terhadap tingkat sewa dan rasio harga kain untuk makanan dan juga PC atau PF.
yang digambarkan pada gambar 4.2 yang menjelaskan tentang harga faktor dan juga pilihan input. Nah, untuk secara vertikalnya itu menjelaskan tentang penyewaan upah rasio atau W per R, sedangkan horizontalnya tentang tenaga kerja darat rasio TL. Nah, di setiap sektor lahan, rasio lahan terhadap tenaga kerja yang diproduksi tergantung pada biaya tenaga kerja yang relatif terhadap biaya tanah atau WR. Kemudian kurva FF menunjukkan pilihan rasio tenaga kerja darat dalam makanan produksi. Sedangkan kurva CC-nya yang sesuai pilihan dalam produksi kain. Nah, pada setiap rasio sewa upah, produksi pangan menggunakan rasio tenaga kerja atau rasio tenaga kerja darat yang lebih tinggi. Hal itu terjadi jika produksi pangan padat lahan dan juga produksi kain padat karya. Kemudian untuk gambar selanjutnya yaitu gambar 4.3 tentang harga faktor dan harga barang. Nah, secara vertikal menjelaskan harga relatif kain, sedangkan secara horizontal menjelaskan penyewaan upah rasio atau WR. Nah, karena produksi kain padat karya sementara produksi pangan padat lahan adalah hubungan antara rasio harga faktor WR dan harga relatif PC kain atau PF semakin tinggi biaya relatif tenaga kerjanya, kemudian semakin tinggi harga relatif padat karya yang baik, maka hubungannya diilustrasikan oleh kurva SS. Yang selanjutnya sumber daya dan output. Model ekonomi dua faktor dapat diselesaikan dengan menggambarkan hubungan antara harga barang, persediaan faktor, dan juga output. Nah, misalkan kita mengambil harga relatif kain dalam menentukan WLR rasio sewa upah, dan dengan demikian pula maka rasio lahan terhadap tenaga kerja yang digunakan termasuk dalam produksi kain dan makanan. Tetapi dalam ekonomi harus sepenuhnya menggunakan persediaan tenaga kerja dan tanah. Kondisi ini yang menentukan alokasi sumber daya antara keduanya yang baik dari industri maupun output ekonomi. Nah, bisa dilihat dalam gambar tersebut tentang alokasi sumber daya, di mana sumbu horizontalnya mengukur total persediaan tenaga kerja ekonomi dan sumbu vertikalnya mengukur total persediaan tanah. Nah, input ke dalam produksi kain diukur dari sudut kiri ke bawah, sedangkan input ke dalam produksi makanan dari sudut kanan atas. Nah, mengingat rasio tenaga kerja lahan produksi kain atau TC per LC, industri kain pekerjaan sumber daya harus terletak pada garis OC yang merupakan garis yang diambil dari asal dengan lereng TC per LC. Dengan demikian, pekerjaan sumber daya industri makanan harus pada garis OF. Oleh karena itu, alokasi sumber daya dapat dibaca dari titik 1 di mana garis-garis ini berpotongan. Selanjutnya ialah pengaruh perdagangan internasional di antara ekonomi dua faktor. Nah, menurut model Hexer-Ohlin ini menyatakan bahwa negara-negara yang melakukan perdagangan internasional, misalnya di dalam negeri dan luar negeri, ini memiliki persamaan di banyak dimensi. Di antaranya, yang pertama adalah memiliki persamaan rasa. Mereka memiliki rasa yang sama, sehingga permintaan relatif akan barang juga akan sama. Kemudian yang kedua adalah persamaan teknologi. Kedua negara tersebut memiliki teknologi yang sama untuk menghasilkan output yang sama, seperti misalnya kain dan makanan untuk kedua negara tersebut. Kemudian satu-satunya perbedaan yang ada ialah sumber daya.
Jadi setiap negara itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Misalnya di dalam negeri, rasio tenaga kerja terhadap tanah itu lebih tinggi daripada di luar negeri. Berikutnya adalah harga relatif dan pola perdagangan. Misalkan di dalam negeri memiliki rasio tenaga kerja yang lebih tinggi terhadap tanah daripada di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa di dalam negeri berlimpah akan faktor tenaga kerja, sedangkan di luar negeri berlimpah akan faktor tanah. Nah, perlu diperhatikan bahwa kelimpahan atau abundance ini didefinisikan dalam rasio, bukan hanya jumlah absolut. Misalnya, jika di Amerika memiliki 80 juta pekerja dengan tanah seluas 200 juta ekri, sedangkan di Inggris memiliki 20 juta pekerja dan 20 juta ekri tanah, maka dapat disimpulkan bahwa di Inggris memiliki tenaga kerja yang lebih berlimpah meskipun total tenaga kerjanya lebih sedikit daripada Amerika. Nah, kelimpahan ini selalu diartikan secara relatif dengan membandingkan rasio tenaga kerja terhadap tanah di kedua negara tersebut. Perdagangan antara dalam negeri dan luar negeri akan mengarah pada konvergensi atau pertemuan harga relatif. Dapat dilihat pada gambar 4.8, diasumsikan permintaan relatif kedua barang adalah sama. Kemudian keseimbangan kurva penawaran dan permintaan di dalam negeri berada di titik 1, dan keseimbangan kurva penawaran dan permintaan di luar negeri berada pada titik 3. Hal ini akan menunjukkan harga relatif kain di dalam negeri lebih rendah daripada di luar negeri. Kemudian ketika terjadi perdagangan, harga relatif akan bertemu di titik 2. Harga relatif kain akan naik di dalam negeri dan di luar negeri akan mengalami penurunan. Nah, kenaikan harga relatif kain di dalam negeri akan menyebabkan peningkatan produksi kain dan menurunkan konsumsi relatif, atau dapat dikatakan di dalam negeri memiliki rasio tenaga kerja terhadap tanah yang lebih tinggi daripada di luar negeri. Nah, hal ini menyebabkan bahwa di dalam negeri akan menjadi negara pengekspor kain dan menjadi pengimpor makanan. Kemudian sebaliknya di luar negeri, karena terjadi penurunan harga relatif kain, maka luar negeri akan menjadi pengekspor makanan dan pengimpor kain. Nah, dapat disimpulkan bahwa negara-negara tersebut akan cenderung mengekspor barang-barang yang produksinya intensif dalam faktor-faktor yang melimpah di negaranya. Berikutnya adalah perdagangan dan distribusi pendapatan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan antara dua negara akan menghasilkan konvergensi harga relatif. Nah, konvergensi harga relatif atau terjadi perubahan harga ini berdampak kuat pada pendapatan tenaga kerja dan pemilik tanah di kedua negara tersebut. Misalnya di dalam negeri harga relatif kain naik. Hal ini menyebabkan pendapatan tenaga kerja juga akan naik, sedangkan pendapatan dari pemilik tanah akan turun. Begitupun pada luar negeri. Di luar negeri, harga relatif kain itu jatuh sehingga pendapatan dari tenaga kerja akan turun juga. Sebaliknya, pendapatan pemilik tanah akan meningkat. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa negara dengan pemilik faktor yang melimpah akan beruntung di perdagangan, sedangkan negara dengan pemilik faktor yang langka akan mengalami kerugian. Kemudian perbedaan antara model faktor spesifik dan model Heiser-Ohlin dalam hal distribusi pendapatan adalah yang pertama, kekhususan faktor untuk industri tertentu seringkali hanya berlaku sementara. Contohnya, pembuat garmen di Amerika Serikat tidak dapat menjadi manufaktur komputer dalam semalam. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, ekonomi di Amerika Serikat dapat mengalihkan pekerjaan manufakturnya dari sektor yang menurun ke sektor yang berkembang. Sebaliknya, di efek perdagangan terhadap distribusi pendapatan di antara tanah, tenaga kerja, dan modal bisa lebih atau kurang permanen. Seperti dijelaskan pada kurva sebelumnya bahwa jika tidak terjadi perdagangan internasional, maka harga relatif kain akan lebih rendah di dalam negeri daripada di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan di tenaga kerja di dalam negeri juga lebih rendah daripada di luar negeri. Kemudian ketika terjadi perdagangan internasional, maka terbentuklah konvergensi harga relatif. Nah, konvergensi harga relatif ini akan menyebabkan kecenderungan pemerataan harga faktor. Artinya, harga faktor di dalam negeri maupun di luar negeri dianggap sama, meskipun rasio tenaga kerja terhadap tanah di dalam negeri itu lebih tinggi daripada di luar negeri.
Nah, pemerataan harga faktor ini terjadi secara tidak langsung saat kedua negara memperdagangkan barang, kemudian memperdagangkan juga faktor produk. Contohnya adalah barang-barang yang dijual oleh dalam negeri membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak daripada barang yang diterimanya. Artinya, lebih banyak tenaga kerja yang terkandung di dalam ekspor daripada impornya. Begitupun di luar negeri, faktor tanah lebih banyak terkandung di dalam ekspornya daripada di dalam impornya, sehingga hal ini dinyatakan dalam pemerataan harga faktor. Namun dalam kehidupan nyata harga faktor ini tidak disamakan. Kenapa? Karena masih ada faktor misalnya kualitas tenaga kerja ataupun juga faktor upah. Dapat dilihat pada tabel 4.1. Di sini dapat ditunjukkan bahwa tingkat upah internasional atau tingkat upah di setiap negara itu berbeda-beda, sehingga harga faktor di setiap negara pun juga berbeda-beda. Ada 3 asumsi krusial untuk memprediksi pemerataan harga faktor yang pada kenyataannya adalah tidak sama. Yang pertama adalah kedua negara memproduksi kedua barang tersebut. Nah, untuk mendapatkan upah dan tarif sewa harga kain dan makanan, diasumsikan bahwa negara memproduksi kedua barang tersebut. Pemerataan harga faktor terjadi hanya jika negara-negara yang terlibat cukup serupa dalam pemberian faktor relatif mereka, sehingga harga faktor tidak perlu disamakan antara negara-negara dengan rasio modal terhadap tenaga kerja yang sangatlah berbeda. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang sama. Proporsi bahwa perdagangan menyamakan harga faktor tidak akan berlaku jika negara-negara memiliki teknologi produksi yang berbeda. Misalnya, di negara dengan teknologi unggul mungkin memiliki tingkat upah yang lebih tinggi daripada negara dengan teknologi yang lebih rendah. Yang ketiga adalah perdagangan sebenarnya menyamakan harga barang di kedua negara. Nah, proposisi pemerataan harga faktor bergantung pada konvergensi harga barang. Nah, dalam dunia nyata, harga barang belum sepenuhnya disamakan dengan perdagangan internasional. Kurangnya konvergensi ini disebabkan beberapa hambatan perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan pembatasan lain.